Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua terkait seleksi P3K 2024 dan bocoran terkait masa kerja dan usia teman-teman ya dari Menpan RB. Jadi teman-teman silahkan menyimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, di sini kita bisa lihat bersama teman-teman ya, di mana Menpan RB bocorkan seleksi P3K 2024 dari masa kerja dan usia honorer yang jadi prioritas. Nah, ini 2 Januari teman-teman ya, terbilang masih sangat baru. Sama dengan seleksi P3K 2023, honorer dipastikan tetap jadi prioritas, diangkat jadi P3K atau ASN P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam seleksi P3K di tahun 2024 ini. Kabar baiknya, nah ini teman-teman ya, kabar baiknya, seleksi P3K 2024 nantinya disebut tidak cuma menggunakan sistem penilaian dan pemeringkatan untuk pengangkatan jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, Kemenpan RB akan juga menerapkan mekanisme pengangkatan honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melalui sistem prioritas. Melalui sistem prioritas seleksi P3K 2024. Nah, sistem prioritas itu salah satunya adalah melihat masa kerja dan usia honorer. Alhamdulillah teman-teman ya, karena di tahun 2021 memang itu sudah ada sebenarnya afirmasi usia teman-teman ya, buat teman-teman yang berusia 35 tahun ke atas ya. Itu ada afirmasi 10% seingat admin pada waktu itu. Ya, mohon maaf kalau keliru ya teman-teman ya. Itu ada 10%. Nah, saat ini hal yang paling ditunggu-tunggu honorer seluruh Indonesia adalah PP Manajemen ASN. Nah, ini teman-teman ya. PP Manajemen ASN sendiri merupakan aturan turunan dari Undang-Undang ASN 2023 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang telah disahkan pada bulan Oktober yang lalu. Pasalnya, PP Manajemen ASN tersebut mengatur seluruh hal teknis terkait mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pastinya, jutaan honor di seluruh Indonesia berharap turunan Undang-Undang ASN 2023 itu bisa mengakomodir harapan dan impian honorer bisa diangkat jadi P3K. Kalau P1 sih, P1 sih sudah di atas awan teman-teman ya kalau P1. Hal itu tentu akan menjadi angin segar bagi honorer yang selama ini sudah sangat menantikan diakui oleh negara. Apalagi tidak sedikit di antara honorer tersebut yang sudah mengabdi hingga berpuluh-puluh tahun. Nah, ini benar juga. Berdasarkan data resmi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah honorer seluruh Indonesia berjumlah 2,3 juta. Akan tetapi jumlah tersebut masih harus diaudit atau validasi. Nah, dari 2,3 juta di sini admin sedikit jelaskan. Dari 2,3 juta ini sebenarnya sudah ada yang diangkat teman-teman ya. Itu kalau tidak salah jumlahnya tersisa 1,6 juta. Nah, ini benar juga terkait di audit datanya teman-teman ya. Audit dan validasi itu perlu dilakukan agar honorer bodong tidak bisa ikut seleksi P3K dan diangkat jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mungkin teman-teman juga seringkali melihat video-video singkat adanya aksi protes dari guru terkait honorer bodong ini. Nah, setelah Undang-Undang ASN 2023 resmi ditetapkan, penyusunan RPP atau rancangan PP Manajemen ASN masih terus dilakukan Kementerian atau Kemenpan RB hingga kini. Nah, diperkirakan PP Manajemen ASN yang sudah ditunggu-tunggu itu akan resmi diterbitkan pada awal 2024. Awal teman-teman ya. Kita berharap mudah-mudahan Januari ini sebenarnya. Nah, terbaru BKN menggelar evaluasi hasil piloten verifikasi dan validasi data tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, di mana kegiatan tersebut digelar di kantor regional 10 BKN Denpasar pada hari Kamis tanggal 28 yang lalu. Acara itu diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPP. Nah, ini ya, acaranya itu adalah penyusunan RPP Manajemen ASN yang merupakan turunan daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta percepatan penataan tenaga non ASN. Nah, di sini ada kalimat
serta percepatan penataan. PLT Kepala BKN Haryawan Dwi Putranto mengungkap, dalam RPP Manajemen ASN ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN. Hal itu sudah sesuai dengan amanat di pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, ini bunyinya adalah pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 atau tahun ini. Karena itu, ia meminta agar BKN bersama BPKP bisa melaksanakan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN atau honorer. Nah, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmaria menambahkan, RPP Manajemen ASN tetap mempertimbangkan tuntutan kondisi perkembangan zaman. Berdasarkan pendataan jumlah non-ASN dengan surat SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak adalah sejumlah 2.355.092 orang. Sementara total non-ASN honorer yang lolos seleksi dan telah diangkat sebagai ASN berjumlah 749 orang. Sekian ya, 749.398 orang ya. Nah, sebagai langkah awal BKN dan BPKP melakukan pilotin perval data terhadap honorer. Tujuan daripada pilotin ini adalah untuk mendapatkan data valid. Nah, ini dan akuntabel yang selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan tawaran kebijakan terkait tenaga non-ASN atau honorer. Nah, di sisi lain, Kemenpan RB juga tengah fokus merampungkan PP Manajemen ASN Undang-Undang ASN 2023. Selain mencakup penataan honorer, juga mengatur sistem gaji terbarunya. Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam pernyataannya beberapa waktu lalu juga sudah menyinggung soal nasib honorer tidak lulus seleksi P3K 2023. Ia menyatakan bahwa seluruh honorer tak lulus seleksi P3K 2023 masih memiliki kesempatan sama besar pada rekrutmen CASN 2024. Jadi teman-teman yang kode P dan TL atau PR1, PR2, nah teman-teman ya, insyaallah di tahun 2024 ini. Pasalnya, seleksi P3K 2024 mendatang tetap memprioritaskan honorer K2 dan non-K2 atau tenaga non-ASN. Selain itu, pemerintah juga memastikan tetap membuka seleksi CPNS. Nah, ini CPNS kita tunggu-tunggu bocorannya. Bahkan kuota untuk talenta-talenta digital dipastikan jauh lebih banyak ketimbang seleksi P3K 2023. Demikian juga untuk para fresh graduate atau lulusan terbaru. Menpan RB Azwar Anas juga menyebut bahwa arah kebijakan pemenuhan ASN pada 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Nah, kalau kita bicara tentang pelayanan dasar itu salah satunya adalah guru dan kesehatan, teman-teman ya. Nah, ini yakni guru dan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan lainnya. Proyeksi kebutuhan ASN 2024 diperuntukkan bagi instansi pusat, daerah dan lulusan sekolah kedinasan. Azwar Anas juga mengungkap bahwa salah satu fokus pengadaan CASN tahun 2024 adalah pemerataan guru di daerah 3T. Di mana daerah 3T yang dimaksud Menpan RB Azwar Anas adalah daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Bahkan kepada guru honorer di daerah 3T juga akan diberikan peluang lebih besar diangkat jadi P3K. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan juga, yakni dengan memberikan afirmasi bagi guru honorer yang telah mengabdi di daerah 3T agar bisa diakomodasi menjadi P3K. Azwar Anas juga melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN. Dia mengungkapkan, nah ini, rekrutmen CASN 2024 menyasar 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodasi. Inilah proyeksi sisa tenaga non-ASN termasuk XTHK2 dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023. Azwar Anas berharap dalam waktu dekat ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-ASN. Beberapa alternatif solusi sudah disampaikan Menteri Anas kepada Pak Jokowi. Nah, kebijakan rekrutmen pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak transformasi digital. Untuk rekrutmen ASN yang mengutamakan talenta-talenta digital, berfokus menciptakan nilai tambah ekonomi, teman-teman ya. Seperti yang sudah disinggung di atas bahwa seleksi P3K 2024 akan menetapkan skala prioritas terhadap honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Dalam Undang-Undang ASN 2023 juga disebutkan golongan honorer yang jadi prioritas dalam seleksi P3K 2024, yakni adalah yang telah mengabdi paling lama 5 tahun, yang kedua adalah honorer yang usia mendekati 46 tahun. Kendati nantinya seleksi P3K 2024 menggunakan sistem nilai dan pemeringkatan, honorer golongan ini tetap jadi prioritas diangkat jadi P3K. Pasalnya, variabel masa kerja atau pengabdian dan usia memiliki poin sangat tinggi. Nah, ini teman-teman ya, terkait masa kerja dan usia, dan prioritas yaitu guru dan kesehatan juga. Dan buat teman-teman yang berstatus TL, jangan patah semangat, semoga di tahun ini adalah rezekinya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.